wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, yang terhormat yang mewakili Komandan Korem 162 Wirabakti hadir, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat beserta Pak Sekda, yang kami hormati Sekda Lombok Barat, Kota Bima, yang kami hormati juga Bapak Asisten 1 Kota Mataram dan Lombok Tengah, singkatnya beserta rapat koordinasi COVID-19 Provinsi Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah 1 minggu pada Senin yang lalu kita off, dalam 2 minggu terakhir banyak hal, capaian progres yang sudah kita lakukan dalam penanganan COVID-19 di daerah kita ini. Oleh karenanya dalam rapat evaluasi mingguan ini, mudah-mudahan berbagai kendala-kendala di lapangan dapat kita carikan solusinya, dan mengawali rapat koordinasi dengan hormat kami mohon Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat memulai dengan memberikan arahan-arahan kepada peserta rapat koordinasi. Kepada yang hormat Ibu Wakil Gubernur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda, juga seluruh Kopimda Provinsi yang hadir bersama saya di sini, Bapak Sekda, Asisten, dan beberapa OPD. Juga tentunya yang saya banggakan seluruh Bupati, Wali Kota, seluruh Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat yang hadir atau pejabat yang mewakili. Alhamdulillah kita semua sehat, dan kondisi NTB sampai sekarang masih bisa terkendali dengan baik, dengan berbagai catatan-catatan yang harus kita jaga bersama. Izinkan saya dalam kesempatan ini langsung menyampaikan beberapa hal melalui presentasi ini, di mana memang apa yang kita lakukan ini adalah tujuannya untuk mengendalikan agar kurva kita bisa landai, agar semuanya bisa terkendali dengan baik. Maka beberapa hal yang harus betul-betul kita stressing di 10 kabupaten kota yang tidak boleh kita lengah adalah yang pertama tentunya 3M, protokol kesehatan. Ini yang selalu kita saling mengingatkan dari waktu ke waktu bahwa protokol kesehatan ini tidak boleh kendor sedikit pun agar kita bisa hidup aman dan produktif. Di setiap lini kehidupan harus kita yakinkan semua aktivitas menggunakan protokol kesehatan yang baik, sehingga roda ekonomi tetap berputar, kegiatan tetap berjalan, tetapi kasus bisa kita kendalikan dengan baik. Kemudian testing, tracing, dan treatment ini juga alhamdulillah semakin baik. Isolasi pasien positif dan karantina bagi kontak erat, kemudian pembatasan mobilitas dan pergerakan, penyaluran bantuan dan dukungan program untuk vaksinasi. Dan untuk vaksinasi ini kita harus juga fokus ke vaksinasi kedua, karena kalau kita hanya fokus pada vaksinasi pertama, maka masyarakat yang sudah divaksinasi pertama itu akan kemudian menjadi sia-sia. Jadi ke depan kita harus juga fokus pada vaksinasi kedua agar masyarakat yang sudah tervaksinasi pertama juga mendapatkan jatah untuk vaksinasi kedua. Next, berikut. Lanjut. Nah, ini kita bicara tentang posko PPKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena kita fokus bagaimana agar yang menderita COVID mendapatkan isolasi terpadu berbasis desa. Nah, untuk ini maka perlu betul kita yakinkan posko PPKM ini terrealisasi nyata di seluruh desa di Nusa Tenggara Barat dan terlaporkan dengan baik.
Kalau dari data BPMPD yang kita Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kita dapatkan itu sudah ada 891 posko desa kelurahan, 116 posko kecamatan, 10 posko kabupaten kota. Nah, bisa kita lihat di masing-masing kabupaten kota capaiannya. Saya kurang bisa lihat dari sini. Bisa di zoom sedikit. Ya, jadi itu kelihatan di Kota Bima yang masih belum maksimal. Kemudian juga sebelah kiri ada juga di bawah ke bawah kiri di Mataram juga saya lihat, ada di Sumbawa juga masih 58,sekian%, Kota Bima masih 4,sekian%, kemudian ke kiri lagi Lombok Tengah sudah 74,10%. Saya notice beberapa yang masih kurang, Mataram 54,0%. Dan Lombok Barat 54,92. Jadi Kota Bima, Mataram, Lombok Barat, Sumbawa harus mengejar ketinggalan, meyakinkan bahwa semua desa kelurahan kita sudah memiliki PKM. Berikut. Nah, BNPB mengeluarkan aplikasi apa BLC itu? Ini yang harus kita input, yang dimonitor di pusat, sehingga jumlah posko PPKM yang terrealisasi di lapangan harus terinput di sini agar jumlah PPKM yang ada itu semuanya terlaporkan, sehingga data yang terrealisasi itu sesuai dengan apa yang terlaporkan. Ini memang sesuatu yang belakangan ya, pelatihannya sekitar 10 hari yang lalu dimulai sosialisasinya, maka kita mudah-mudahan bisa segera 10 kabupaten kota secara bersamaan semua langsung meyakinkan bahwa posko PPKM kita semuanya sudah terlaporkan. Kita lihat berapa data yang sudah terlaporkan. Next, berikutnya. Nah, di sini dari yang sudah terlaporkan memang realisasi kita pahami ini masih berproses, tapi kami berharap semua kita di 10 kabupaten kota meyakinkan bahwa seluruh PPKM kita langsung diinput di sini. Jadi yang terinput baru 146 posko desa kelurahan, yang mana sebenarnya harusnya 800 sekian menuju ke 1000 sekian. Itu pun 800 lebih yang tadi juga belum lengkap. Nah, ini sekarang memang kita dituntut untuk secepatnya menginput data-data ini. Ya, di sini kelihatan untuk posko kecamatan baru 57, posko kabupaten kota 9. Nah, dari data kabupaten kota di sini terlihat Lombok Utara itu masih 6,67%, Lombok Timur 32,23%, Sumbawa Barat 20,96%, Kota Bima masih 0, kemudian Kabupaten Bima masih sedikit juga 3,37%, Dompu 10,38%, Sumbawa 3,97%, Lombok Tengah 17,22%, Lombok Barat 9,73%, Mataram 16,32%. Jadi walaupun kita mengatakan bahwa posko PPKM berbasis desa kita sudah aktif, sudah ada semua, tapi tetap di pusat itu melihat dari data BLC ini, sehingga kami mohon agar 10 kabupaten kota segera menginput data posko PPKM ini secara keseluruhan agar terlaporkan jumlah daripada posko PPKM berbasis desa kita di pusat. Datanya masih 13,74% NPP. Ya, padahal sesungguhnya kita sudah hampir seluruh desa kelurahan kita sudah memiliki posko PPKM. Tapi karena yang baru kita input segini, jadi data kita 13,74%. Saya sangat berharap pada meeting kita selanjutnya di minggu depan
Ini semua sudah terinput dengan baik di seluruh 10 kabupaten kota. Next. Nah ini jadi gapnya, target kita kan 1.150 posko. Nah dari data yang di DPMPD NTB itu 819 posko, 71,22%. Nah, kemudian dari BLC itu baru 146 yang terinput. Jadi dua-duanya ini harus betul-betul segera kita input. Yang kanan pun itu juga kan melalui aplikasi juga. Nah, itu juga harus diyakinkan semuanya terinput dengan baik. Jadi sinkron antara kiri sama kanan sehingga jumlah PPKM posko PPKM berbasis desa ini yang real itu semua terinput di aplikasi dengan baik. Next. Mudah-mudahan minggu depan ini sudah bisa seimbang, baik, target bisa tercapai. Kemudian ini PPKM sesuai Inmen Dagri nomor 37 tahun 2021, target testing kita tolong dicek Bapak Ibu 10 kabupaten kota semuanya dilihat target testing kita. Dan semua kita level 3 kecuali Dompu. Ini rupanya levelnya rendah, targetnya makin tinggi. Ya. Jadi di Dompu targetnya gede itu. Nah untuk kota Mataram, Lombok Barat dan lain sebagainya semua targetnya masing-masing bisa dicek Bapak Ibu semua. Mari kita yakinkan target testing kita tercapai, ya, tepat sasaran, ya, sehingga proses pengendalian kita bisa berlangsung dengan baik. Next, berikut. Ini testing kita, cakupan testing kita 1,99 per 1.000 penduduk. Positif rate kita 8,97%. Sudah ada peningkatan, alhamdulillah kita di DPD. Kita yakinkan ada beberapa kabupaten kota yang masih harus menyesuaikan agar testing rate-nya bisa bagus. Nah ini dia dari 10 kabupaten kota cakupannya memang ada PR-nya di Bima, Lombok Tengah, Sumbawa, Lombok Timur untuk cakupan testing rate ya. Kemudian positive rate kita lihat di sebelah kanan itu beberapa yang masih tinggi, Sumbawa Barat, Mataram, Lombok Tengah, ya. Sumbawa Barat, Mataram masih merah ya. Nah ini yang harus kita PR kita ke depan kita yakinkan antara target testing dengan apa yang kita lakukan itu sesuai. PR kita di Sumbawa dan Lombok Timur. Nah ini tracing, kasus konfirmasi di tracing kita masih 57,2%, tapi ini turunnya 30-an%, sekarang meningkat. Tentunya kita berharap ya orang yang harusnya di tracing ya di tracing, sehingga angka ini juga semakin baik dari waktu ke waktu. Rasio kontak erat kita 7,9. Alhamdulillah NTB dari waktu ke waktu semakin baik, tapi tetap masih belum seperti yang kita targetkan. Data kasus COVID yang menjalani isolasi di kabupaten kota di NTB itu ada isolasi mandiri, isolasi terpusat, jumlah kasus isolasi. Ini juga kita yakinkan intinya goal kita adalah masyarakat yang kita tracing kemudian dia positif, maka bagaimana cara kita agar dia terisolasi, itulah maka isolasi terpusat, isolasi terpadu itu menjadi sangat penting di sini. Jangan sampai mereka menularkan ke keluarganya yang lain dan lain sebagainya. Ini harus kita betul-betul yakinkan di 10 kabupaten kota. Next, berikut. Nah ini aplikasi Peduli Lindungi. Ini yang harus kita terapkan juga di dalam perjalanan, ya. Ini diterapkan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok. Next. Nah, ini alur prosesnya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tentunya kita harus menginstal aplikasi Peduli Lindungi dulu. Ya, kemudian tahap 2 melakukan RDT, antigen, RT-PCR di lab atau pasien tes. Tahap 3 proses pengecekan identitas. Mari kita sosialisasikan aplikasi Peduli Lindungi ini di 10 kabupaten kota secara masif untuk kemudian masyarakat kita tidak gagap terhadap
peraturan-peraturan yang ada sehingga mereka memahami apa yang harus dilakukan pada saat melakukan perjalanan. Berikut, next. Sudah, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kondisi kita makin baik lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakil Gubernur. Melengkapi paparan Ibu Wakil Gubernur, ada video pendek yang sudah dipersiapkan. Kami silakan. Dalam masa pandemi ini, pemerintah terus memperbarui aturan demi meningkatkan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat yang berbasis pada health, safety, cleanliness, dan environment sustainability. Salah satu aturan yang selalu diperbarui adalah penerapan protokol kesehatan dalam alur perjalanan pesawat udara. Kini aplikasi e-Hack sebagai kartu elektronik kewaspadaan kesehatan bagi pelaku perjalanan telah menjadi single application bersama aplikasi Peduli Lindungi, sehingga memudahkan pelaku perjalanan maupun pemerintah dalam mengawasi perkembangan kesehatan saat melakukan perjalanan domestik. Proses yang terpantau dalam aplikasi Peduli Lindungi meliputi testing, tracing and tracking, treatment, dan vaksin. Berikut alur pelaku perjalanan udara. Sebelum melakukan perjalanan udara, pastikan Anda mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Isilah Sebelum bepergian, lakukan tes COVID-19 pada fasilitas layanan kesehatan yang terafiliasi dengan sistem benar dari Kementerian Kesehatan. Pastikan hasil tes Anda sudah masuk dalam database di aplikasi Peduli Lindungi. Pindai QR Code yang disediakan saat Anda memasuki pintu keberangkatan. QR Code berfungsi sebagai penanda proses tracing dan tracking. Saat proses check-in, Anda wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil pemeriksaan kesehatan yang terdapat dalam aplikasi Peduli Lindungi kepada petugas counter check-in. Jika penumpang belum memiliki aplikasi Peduli Lindungi, petugas akan membantu mengecek nomor induk kependudukan penumpang dalam sistem microsite. Kemudian, pindai boarding pass Anda saat agar data penerbangan tersimpan dalam aplikasi. Jangan lupa mengisi detail lokasi asal dan tujuan, serta gejala penyakit yang sedang dialami. Pindai QR Code pada saat Anda akan boarding. Saat Anda tiba, pindai kembali QR Code yang disediakan pada pintu kedatangan. Sebagai penanda keluar area bandara, pindai QR Code yang disediakan pada pintu keluar menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Proses tracing dan tracking juga dilakukan selama perjalanan di lokasi tujuan. Pindai QR Code yang tersedia di lokasi wisata tujuan Anda. Selama perjalanan ini, Anda dapat memeriksa traveling diary dalam aplikasi Peduli Lindungi. Tetap terapkan protokol kesehatan, mari saling melindungi, optimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Salam sehat, Indonesia kuat. Ya, terima kasih. Selanjutnya memperdalam apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Wakil Gubernur. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami persilakan untuk memberikan stressing pada poin-poin yang akan menjadi atensi kita bersama. Pada Bapak Dinkes Prof NTB, dipersilakan. Terima kasih Bu Pak Sekda, Bapak yang sangat saya hormati, para asisten, Bapak sekalian hadir offline dan juga Bupati Wali Kota, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan seluruh yang hadir secara online. Izinkan saya men-stressing beberapa yang tadi yang sudah disampaikan Ibu Waku. Kemudian lebih detail lagi kita akan melihat raport dari masing-masing kabupaten kota terhadap evaluasi kita mingguan. Pada slide ini yang perlu dicermati dan diatensi baik oleh kabupaten kota termasuk teman-teman dinas kesehatan. Kami juga dengan dinas kesehatan setiap minggu melakukan evaluasi terkait ini.
terkait beberapa indikator yang menjadi penilaian pusat. Ya. Tentang kasus kematian dan kesembuhan tetap menjadi atensi kita. Bagaimana kematian ini turun, kemudian kesembuhannya pun meningkat, termasuk kasus rawat inap, bor kita jangan sampai meningkat pula. Kemudian testing, aspek dari positive rate kita harus dia di bawah 10%. Alhamdulillah dari malam yang target yang update terakhir dari Kementerian Kesehatan, positif rate kita rata-rata di NTB 4,87%. Artinya kita bisa menggiatkan testing kita. Ya. Kemudian aspek tracing pun rasio kontak erat kita 1:15. Alhamdulillah di tracing ini kita mendapat apresiasi nasional. Nanti saya akan tampilkan posisi kita di tingkat nasional. Kita pernah di posisi tracing tertinggi nasional. Artinya 1:15 sebenarnya targetnya, tapi kita sudah pernah sampai 9,9 untuk tracingnya. Kemudian di aspek treatment, bor juga menjadi atensi, tidak boleh lebih dari 50%. Artinya semakin tinggi ke bor kita akan beresiko terhadap kematian yang terkait vaksinasi. Bor juga sudah men-stressing terkait kita lebih menggiatkan lagi untuk vaksinasi dosis kedua, karena kalau kita mengejar hanya kuantitas, tidak mengejar kualitas, yang sudah kita vaksin yang pertama terlambat dia sampai 1 bulan, justru malah kekebalan individu tidak bisa terbentuk. Memang target kita ingin mempercepat vaksin dosis pertama, tetapi dosis kedua pun harus kita perhatikan, jangan sampai gapnya terlalu tinggi. Terkait oksigen juga perlu kami stressing nanti terkait oksigen ini. Dalam 3 minggu terakhir kita masih cukup terkendali, ya. Tapi yang perlu kami stressing kepada kabupaten kota, terutama di Pulau Sumbawa yang memiliki oksigen generator baru 4, Dompu, kemudian KSB, kemudian Kemanang Baik, satu lagi Sumbawa. Nah, itu perlu mengupgrade kemampuan jangka panjang, ya. Yang belum memiliki oksigen generator kami dorong supaya bisa memiliki, karena ini solusi jangka panjang, ya. Data-data kami himpun dari semua unsur, baik dari Dinas Kesehatan, New Report, termasuk laporan harian dari KPJN dan juga Kementerian Kesehatan. Percepat saja slide berikutnya. Global mungkin tidak perlu saya sampaikan, artinya kita harus tetap waspada dengan kondisi ini, termasuk situasi kita di NTB. Tren kasus yang ingin saya sampaikan di sini, tren kasus masing-masing kabupaten kota. Baik, kita Suaranya nggak ada itu. kita lihat tren kasusnya. Tren kasusnya pun Lombok Barat sudah mulai ada penurunan sekitar di bawah 200. Lombok Tengah juga sudah ada tren penurunan pada minggu ke-34 di bawah 200. Lombok Timur juga kita lihat pada minggu ke-34 ada penurunan di bawah 200, dan Lombok Utara di bawah 100. Bagus ini tren penurunannya. Kemudian Lombok Barat juga tren penurunannya pada minggu ke-34 di bawah 100. Kemudian Sumbawa sudah mendekati angka 100 untuk tren pada minggu ke-34. Dompu di bawah 100 dan Bima di bawah 100 juga, serta Kota Bima juga terjadi tren penurunan kasus. Di sini kita lihat yang situasi terakhir tanggal 28 Agustus dari semua komponen yang ada dari indikator,
kita sudah pada level nasional ini CFR-nya sama dengan level nasional. Indikator yang lain kita alhamdulillah sudah jauh lebih bagus dari minggu-minggu sebelumnya. Sehingga pada level PPKM kita berada pada level tingkat 3. Tetapi target kita menuju level yang lebih rendah, yakni level 2 bahkan 1. Sehingga perlu kita meningkatkan kapasitas respon kita dari sedang sampai ke tingkat memadai. Dari semua indikator yang baru bagus kita, yang tingkat memadai adalah tingkat respon treatmentnya. Ini level PPKM kita di tingkat nasional. Yang saya sampaikan bahwa pekan yang lalu kita pernah pada posisi tertinggi untuk terbaik nasional untuk level PPKM di aspek tracing kita. Nah, minggu ini kita pada level kedua setelah Sumatera Utara, yakni 10,1. Mudah-mudahan tetap kita pertahankan untuk tracing ini, tetapi tolong dilihat juga indikator-indikator yang lain, dari mulai kasus konfirmasi, kemudian rawat inap, meninggal, positivity rate-nya, dan juga treatment BOR kita. Bapak sekalian, ini situasi kita di kabupaten kota. Di masih tadi Bu Wagub sudah sampaikan, tidak terlalu banyak saya akan stressing dari aspek-aspek ini, tetapi dari aspek ini treatment kita alhamdulillah bagus dan tolong kita pertahankan sehingga pada level transmisi maupun level kapasitas kita, target kita sampai ke level transmisi level 1 target kita, kemudian level kapasitas ada level memadai. Dipercepat saja untuk kasus konfirmasi, tadi kita masih pada level tingkat 2, kemudian yang level 1, alhamdulillah kita dari semua kabupaten kota 70% yang sudah pada level 1, yang level 2 30%, dan level 3 10%, PR kita Kota Mataram tentunya. Karena ini kasus konfirmasi tidak perlu saya urai lagi, Pak Wagub tadi sudah menyampaikan. Kemudian dari aspek rawat inap kita pada level tingkat 3, kemudian kasus meninggal kita juga bagus pada minggu ini, yakni pada level tingkat 1. Nah, angka kematian kita masih berada pada level 1, ada penurunan dibanding minggu sebelumnya, yakni sebesar 0,75 per 100.000 penduduk pada pekan terakhir. Alhamdulillah ini semoga kita pertahankan, artinya kalau semakin bagus tracing testing kita, pasien itu lebih cepat di treatment sehingga tidak sampai dalam kondisi yang lebih buruk. Ini pelengkap saja dari data yang ada, termasuk testing kita tadi sudah saya sampaikan. Ini yang Bu Wagub sampaikan bahwa dari aspek cakupan testing kita, alhamdulillah memadai. Kita menargetkan positif rate kita semakin bagus dari aspek supaya masuk pada level memadai. Memang tidak gampang awal-awal, tetapi setelah kita lakukan, Bapak sekalian, pada pekan terakhir kita bisa mencapai 1,9 per 1.000 penduduk termasuk kelompok kita memadai. Ya, target ini saja yang dikejar, paling tidak minimal 1 per 1.000 penduduk sehingga kita bisa bagus raport kita dari aspek cakupan testing dan positivity rate-nya. Ini bisa dilihat raportnya masing-masing. Sebagian besar kabupaten kota telah melakukan testing dengan cakupan yang memadai kecuali Lombok Tengah, Sumbawa, dan Lombok Timur. Nanti tolong dicek beberapa indikator yang Bu Wagub juga sudah sampaikan. Target yang perlu di stressing, yang merah-merah ini perlu diatensi Ibu Wagub dan sekalian. Ini juga sudah disampaikan Ibu Wagub tadi, tempat tidur kita alhamdulillah BOR kita masih bagus di tingkat nasional pun, tapi perlu diwaspadai terutama untuk BOR ICU kita. Next slide. Di slide berikutnya ini akan terkait dengan ketersediaan oksigen kita. Ketika BOR ICU kita semakin meningkat, tentunya ada risiko
kita juga untuk mempersiapkan oksigen yang lebih besar. Pusat juga sudah mengingatkan kepada kita khusus untuk bor ICU. Artinya yang perlu kita lakukan, perlu kita menambah bor tempat tidur khusus untuk ICU. Mohon diatensi khusus untuk ICU. Kemudian tolong dilihat juga asesmen pada level situasi kita. Yang treatment kita memang di sini sudah pada level memadai, ya. Oh, hilang tadi ya. Yang aspek-aspek testing dan tracing tetap kita perlu pertahankan untuk ditingkatkan. Nah, dari buku juga sudah sampaikan dari situasi kita sebagian besar kita pada level 3, kecuali Dompu 1 tambahan 5 buku. 5 itu ada pada level 2 saat ini, tidak tampak di sini. Vaksinasi, Bapak sekalian, kita perlu mengejar untuk dosis kedua, karena dosis pertama kita baru 17,11%, NTB pada angka 17,1. Terima kasih Lombok Utara sudah melebihi dari target, sudah melebihi dari persentase dari NTB, Lombok Utara, Lombok Barat, dan juga Kota Bima serta Mataram. Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Kabupaten Bima juga perlu menggiatkan selain dosis pertama, juga kita semua harus melihat di dosis kedua, harus kita kejar gapnya jangan terlalu besar. Alhamdulillah di penggunaan vaksin kita rata-rata di NTB 82%. Terima kasih juga untuk Lombok Barat, Lombok Kabupaten Bima, Lombok Timur, Sumbawa yang tinggi, termasuk Lombok Utara dan Sumbawa Barat, yang perlu juga ditingkatkan untuk penggunaan vaksinannya di Lombok Tengah, Mataram, Dompu, dan Kabupaten Bima. Dan alhamdulillah vaksin kita saat ini sudah jauh lebih lancar dari sebelumnya. Kita melihat dengan stok vaksin kita baik di kabupaten kota dan provinsi. Jadi intinya segera kita habiskan vaksin yang ada, jangan dibiarkan mengendap terlalu lama. Karena di laju vaksinasi kita memang bagus angkanya mulai minggu-minggu ini, apalagi lebih di vaksin dari pusat itu droppingnya lebih lancar lagi, laju vaksinasi kita akan lebih bagus lagi. Ini stok terakhir kita, mohon segera dihabiskan vaksin yang ada di kabupaten kota, jangan menunggu terlalu lama, segera distribusi ke puskesmas. Di gudang vaksin kami saat ini di provinsi masih tersedia, dan ketika pelaporan dan vaksin ini cepat didistribusi, cepat dieksekusi, tentunya kami juga akan segera mengirim dan segera meminta ke pusat. Terakhir tentang oksigen, update terakhir kita, ketersediaan kita 23 ton, penggunaan kita rata-rata 9 ton, dan alhamdulillah kita juga diapresiasi tingkat pusat, pengisian SIRS online kita rajin di atas 80%, dan terakhir kita mendapat apresiasi pengisian SIRS online 100%. Ini pemakaian ketersediaan tidak usah saya uraikan, tapi prinsipnya untuk jangka panjang tentunya kita harus sudah berpikir untuk oksigen generator. Hanya ada beberapa kabupaten kota yang dari SIRS online itu yang ketersediaannya kurang dari 12 jam. Ya. Kemudian yang terakhir tentang oksigen konsentrator, kami sudah dapat distribusi dari pusat, dan tolong dimaksimalkan penggunaan oksigen generator terutama di IGD. Kita sudah mendapatkan dropping sampai tahap kelima dari Kementerian Kesehatan, dan jumlahnya 291 totalnya. Kami sudah 60% kami alokasikan ke Pulau Sumbawa dan 50% di Pulau Lombok, bahkan lebih untuk Pulau Sumbawa. Kemudian isotonik bantuan dari Kemenkes juga sudah tiba, silakan segera diambil untuk tahap kedua di Samator. Jadi kami sudah alokasikan untuk masing-masing kabupaten kota, proporsi tetap 60-40, 60 untuk Pulau Sumbawa, 40 untuk Pulau Lombok. Kemudian saya pikir ini untuk laporan. Terima kasih Pak Sekda, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kadikes Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rekapitulasi data-data yang dirilis tentunya perlu konfirmasi dan penegasan empirik di lapangan. Oleh karenanya dengan hormat kami mengundang Bapak Kapolda untuk memberikan penegasan terhadap penanganan kita di lapangan. Kepada yang terhormat Bapak Kapolda, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Matur Agung Tampiasi, Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Gubernur, kalau tidak salah Pak Gubernur ada tadi, mohon maaf. Yang terhormat juga Pak Gubernur yang sedang bertugas di Jakarta. Yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, juga saya banggakan seluruh partisipan rapat koordinasi via Zoom meeting pagi ini yang kita kemas dalam coffee morning online. Coffee morning tapi kopinya tidak ada, tapi istilahnya sarapan pagi informasi sekaligus meningkatkan kinerja. Alhamdulillah wa syukurillah atas kerja bersama kita. Situasi cenderung melandai, baik itu paparan kasus aktif, terus juga bed occupation rate kita sudah bisa dikatakan terkendali, walaupun masih banyak, relatif banyak juga pasien rawat inap yang ada di rumah sakit, terutama di Kota Mataram yang menjadi rumah sakit rujukan. Beberapa indikator tadi sudah disebutkan, sudah mengalami perbaikan-perbaikan. Terima kasih banyak dan izinkan saya mengajak kita semua untuk menyamakan persepsi bahwa melandainya atau capaian-capaian hari ini bukan kebetulan. Capaian-capaian yang kita raih hari ini bukan kebetulan. Insya Allah Ibu Wagub setuju dan seluruh Bupati Wali Kota setuju dan semua partisipan rapat koordinasi ini setuju. Melandainya ini sekali lagi bukan kebetulan, tetapi kerja bersama kita. Kerja keras kita. Oleh karena itu, kerja-kerja ini tidak boleh kendor. Atau bahasa lagi ngetren, jangan dikasih kendor. Harus minimal bertahan dan kita tingkatkan. Walaupun situasi melandai, jangan kendor. Ini adalah karena kerja kita. Kita yang membuat melandai. Jadi bukan kebetulan dan bukan hasil-hasil yang kerja-kerja malas, tetapi sebaliknya. Ini yang saya ingin katakan awal pada beberapa hal yang izin kami sampaikan berikutnya. Terima kasih banyak kepada Ibu Wagub, kepada Pak Kadinkes yang sudah memaparkan hal-hal yang sangat penting. Ada beberapa catatan saya. Yang pertama tentang posko PPKM mikro yang masih belum sempurna antara data real dan data yang harus diinput pada aplikasi BLC. Ini sudah kita bicarakan minggu lalu, kalau tidak salah Ibu Asisten 3 yang mewakili. Saya yang memimpin. Tolong betul, input data ini penting. Kalau kita setengah mati, kalau setengah mati itu hampir mati. Tetapi yang input data malas-malasan percuma, tidak ada reward untuk kita, bahkan lemas kita. Karena yang ditayangkan adalah data grafis, data statistik di pusat. Jadi kalau misalnya orang yang bertanggung jawab tidak menginput data, percuma. Kalau ada istilah senior saya dulu, yang menginput data itu manusia bukan robot. Kalau menginput data itu harusnya disempal mulutnya, diganjel perutnya. Jangan dibiarin saja.
Kan manusia, maksudnya ya dikasih kue lah, dikasih minum, atau hatinya dibuat senang, di reward. Jadi input data itu tolong betul-betul sahabat-sahabat saya, Pak Wali Kota, Pak Bupati, memainkan mesin-mesinnya sampai ke bawah, sehingga tidak putus sampai pada saat rapat koordinasi online ini saja. Tolong betul, saya dorong semua yang ada di sini untuk posko PPKM Mikro, datanya itu sayang, data kita udah bagus, input data kecil. Minggu depan saya akan cek pada jajaran saya, kalau misalnya masih nggak bagus, para Kapolres, rekan-rekan saya punishment. Ya, artinya rekan-rekan tidak membantu Bupati Wali Kota untuk memperbaiki data posko PPKM Mikro. Memang Ibu Wagub tidak ada tekanan, tapi saya yang menekan. Ya, saya yang menekan. Perhatikan tolong betul, adik-adik Kapolres, kalian semua masih muda, tunjukkan kinerja di lapangan sebagai konseptor iya, sebagai eksekutor iya. Yang kedua, testing tadi sudah disampaikan, alhamdulillah positif rate kita bagus. Tetapi tolong nanti Dr. Fikri, izin Ibu Wagub, tolong dicek betul positif rate tadi agak beda. Yang saya ketahui dari Dr. Fikri, Kepala Dinas Kesehatan 4 di bawah 5, luar biasa itu. Tetapi ada tadi positive rate ada angka 18 di paparannya Ibu dan paparan Dr. Fikri juga. Yang mana yang benar, mudah-mudahan yang 4 yang betul. Kalau yang 4 kita bahagia. Karena positive rate itu akan mempengaruhi positive rate secara nasional. Karena positive rate nasional angkanya sudah 5. Ini sangat mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan bangsa kita menuju ke situasi normal. Jadi testing, tolong betul Satgas, semua yang hadir di sini untuk melaksanakan sesuai dengan target testing. Testing ini akan mempengaruhi positive rate. Dilihat dari paparan kasus aktif setiap hari. Pelajari betul apa rumus positive rate itu. Yang berikutnya, yang ketiga, isoman dan isoter tadi sudah disampaikan. Cek betul yang isoman. Jangan sampai isolasi mandiri kita banyak, tetapi yang saya khawatirkan 2 hal. Yang pertama ada cenderung kasusnya tidak terkendali, maksudnya gejalanya tidak terkendali. Saya laporkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk Lombok Tengah akan menjadi atensi dalam setiap ANEF karena perhelatan besar terselenggara di Lombok Tengah, sehingga kita harus pastikan kondisi penanganan COVID-19 di Lombok Tengah tertangani dengan sebaik-baiknya. Vaksinasinya, kemudian posko-posko, kemudian yang terpenting lagi terus bagaimana protokol kesehatan itu ditegakkan. Jadi barometer kita ke depan adalah bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah serta masyarakat untuk sebentar lagi Superbike dan event-event lainnya. Jadi mohon kepada Lombok Tengah agar atensinya lebih ditingkatkan lagi untuk penanganan COVID-19 dan setiap ANEF Senin pagi akan mendapatkan porsi khusus untuk kita bahas bersama. Terima kasih. Selanjutnya mohon Kabupaten Sumbawa, Pak Bupati, kami persilahkan dengan fokus pada hal-hal seperti tadi, prokes, vaksin, dan sebagainya. Kami silakan Bapak Bupati. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bu Wabub, Pak Kapolda, para peserta pertemuan yang saya hormati. Kabupaten Sumbawa melaporkan data perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sumbawa situasi 29 Agustus 2021 masih isolasi sebanyak 140 orang atau 4,49%, sembuh
2.839, 91,2%. Meninggal dunia sebanyak 140 orang. Capaian data testing dan tracing ini kami akui masih cukup rendah juga. Capaian tracingnya capai 4,38. Ke depan insya Allah akan kami lakukan bersama dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim untuk meningkatkan testing dan tracing untuk yang kontak erat dan yang suspek. Data isolasi mandiri atau isolasi terpusat dapat kami laporkan sebanyak 125 orang yang ada masih di desa kelurahan, yaitu 93 orang berada di desa, sementara sisanya berada di Rumah Sakit Darurat Hotel Dewi. Untuk vaksinasi, dosis pertama 53.762 orang, 13,91%. Dosis kedua 35.053 orang, 9,07%. Dan dosis ketiga untuk nakes 1.650 orang atau 52,38%. Persediaan oksigen insya Allah masih cukup tersedia sebanyak di RSUD Semboa sebanyak 79 tabung dan di Rumah Sakit Manambai SMA ini sebanyak 40 tabung dan ini setiap hari bisa berproduksi. Demikian barangkali segera laporan Pak Sekda, Ibu Wagub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati. Untuk selanjutnya berdasarkan rilis perlu konfirmasi dari Kota Bima, input data PPKM. Mohon penjelasan masih nol kepada Kota Bima. Pak Sekda, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur, yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur, Pak Sekda, Bapak Kapolda, Pak Dandim, Bapak Ibu Bupati Wali Kota atau mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini khusus kami ingin melaporkan bahwa untuk aplikasi Bersatu Lawan COVID memang laporan di aplikasi tersebut untuk Kota Bima kondisi masih nol karena memang pada saat sekarang Kota Bima lagi mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada tim kami yang ada di kelurahan. Informasi lain yang ingin kami sampaikan bahwa untuk persentase konfirmasi yang dilacak kontak erat 7 hari terakhir, tadi yang disampaikan oleh Ibu Wagub, data 28 Agustus kita masih nol. Data terbaru kami yang sudah kami laporkan yaitu 56,3%. Terakhir, dalam rangka memotivasi teman-teman kami Babinsa dan Babinsa yang ada di kelurahan sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, alhamdulillah pemerintah Kota Bima telah memberikan bantuan kepada seluruh Babinsa 41 kelurahan dan seluruh Babinsa Dikmas 41 orang dengan fasilitas motor dalam rangka menunjang dan mempercepat pelayanan penanganan COVID-19 di masing-masing kelurahan. Demikian sementara yang dapat kami laporkan Pak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila minggu ini masih input posko PPKM-nya 0%, maka ANEF minggu depan mudah-mudahan setelah sosialisasi langsung diinput dan terdepan besok sudah 100%. Oleh karenanya Kepala BPBD Pak Sahdan selaku Pusdalop setelah sosialisasi kemarin untuk mengecek BPBD kabupaten kota bagaimana progresnya dan lain sebagainya sehingga kita mendekati data yang dirilis oleh Kepala DPMPD sudah mencapai 88,66%.
Kita masih VLC bersatu lawan COVID pada angka 13. Sehingga sekali lagi minggu depan angka 13 ini sudah bergerak untuk menjadi yang lebih signifikan. Selanjutnya, karena tadi ada data posko PPKM masih nol, Jenderal Lapangan selain Bapak Kapolda adalah dari jajaran Korem 162 Wirabakti. Oleh karenanya kepada Kasipop Korem 162 Wirabakti, Bapak Mayor Aji kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur yang sedang melaksanakan tugas di Jakarta. Yang saya hormati Bapak Kapolda, Wakil Gubernur, Sekda beserta asisten, dan para kepala dinas, para bupati, wali kota, singkatnya peserta Vikon pada hari ini. Mohon izin tadi sudah kami dengarkan bersama tentang penjelasan baik yang disampaikan oleh Bapak Wagub, Kepala Dinas termasuk Kapolda, bagaimana pelaksanaan testing, tracing, ketersediaan BOR termasuk ketersediaan vaksinasi. Di sini kami akan menyampaikan saja tentang langkah nyata yang dilaksanakan oleh Korem 162 Wirabakti di lapangan. Kasus positif sudah mulai menurun, ini dikarenakan peran daripada Babinsa, termasuk Babin Kamtibmas, termasuk Nakes yang ada di lapangan, melaksanakan kegiatan tracing secara masif. Sehingga di beberapa wilayah dapat melaksanakan sampai dengan rasio 1:10, bahkan ada yang 1:15. Sesuai dengan perhitungan kami, jumlah kontak erat dibanding dengan yang positif sudah mencapai standar WHO. Berikut kasus sembuh sudah semakin meningkat. Ini dikarenakan masyarakat sudah mulai sadar tentang pentingnya kesehatan, termasuk sudah mematuhi tentang protokol kesehatan. Ini bisa dibuktikan dari demi hari bahwa kasus sembuh semakin meningkat. Langkah nyata yang dilaksanakan Korem 162 Wirabakti dalam hal ini adalah pelaksanaan kegiatan tracing yang dilaksanakan baik oleh Babinsa, Kakim Kamtibmas, beserta para nakes yang ada di lapangan, dilaksanakan secara masif dan menggunakan bahasa daerah. Jadi para Babinsa di lapangan menggunakan bahasa daerah untuk memudahkan pelaksanaan tracing terhadap orang-orang yang terkonfirmasi kasus positif. Berikut pelaksanaan kegiatan patroli yang dilaksanakan, ini sudah mulai dari tingkat kecamatan, bahkan ke desa-desa. Karena Polsek sendiri akan lebih mengetahui di mana tempat-tempat rawan kerumunan massa, sehingga dapat disentuh pelaksanaan kegiatan patroli secara lebih efektif dan efisien. Berikut jajaran Korem 162 Wirabakti sudah melaksanakan instruksi Panglima, di mana kami sudah bersurat untuk melaksanakan atau memimpin senam di tempat isoter-isoter yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah biar mereka merasa diperhatikan, biar mereka mempunyai imun yang tinggi. Ke depan diharapkan para pasien-pasien yang berada atau melaksanakan kegiatan isoter tanpa nunggu perintah, tanpa nunggu dipimpin sudah dapat melaksanakan kegiatan senam mandiri sehingga dapat terjaga kesehatan dan kebugarannya masing-masing. Mohon izin melaporkan bahwa COVID ini sebenarnya tidak pernah libur. Kalau kita mungkin ada hari libur, tetapi para Babinsa, Babin Kamtibmas, Nakes tidak pernah libur. Selalu melaksanakan kegiatan tracing di lapangan. Maka upaya kita harus mempersempit, bahkan membuat bagaimana caranya COVID ini menjadi lapar, yaitu caranya dengan melaksanakan kegiatan aktif, mematuhi protokol kesehatan baik M5 dan mempergencar pelaksanaan kegiatan 3T. Alhamdulillah para pejabat daerah sudah berusaha semaksimal mungkin di mana tempat-tempat isoter, fasilitas yang diberikan baik kebersihan, kesehatan,
olahraga sudah memenuhi syarat dan membuat mereka betah. Artinya betah, mereka merasa diperhatikan selama pelaksanaan kegiatan isoter. Ini harapan kami, pada saat dikontak positif, diharapkan tidak ada yang melaksanakan isoman. Kecuali mungkin para manula atau balita, diharapkan semuanya masuk ke isoter sehingga memudahkan untuk pelaksanaan controlling. Seluruh nakes didampingi oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas ini sudah aktif melaksanakan pemeriksaan, melaksanakan pengecekan terhadap tempat-tempat isoter yang berada di tiap-tiap wilayah. Ini meninggikan moral daripada para pasien karena mereka tidak merasa diasingkan, mereka merasa diperhatikan dengan kedatangan para nakes-nakes langsung terjun ke lapangan. Kemudian melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, karena mereka taunya jangan divaksin, banyak yang mati, jangan divaksin, banyak yang mati. Nah ini Babin Kamtibmas termasuk Babinsa sudah melaksanakan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat yang terpencil, sehingga mereka mau untuk dilaksanakan vaksin, terutama nanti mungkin sasarannya karena akan menghadapi Superbag, mungkin di daerah-daerah wisata yang akan dijadikan tempat untuk event tersebut. Berikut, selalu melaporkan hasil tracing dan testing yang nyata, realistis, dan akuntabel. Hal ini perlu diklopkan antara data provinsi dengan nasional. Sehingga pada sini sering kita sampaikan, jangan menjadi lilin, jangan menjadi obat jamu bakar. Mereka berusaha melindungi, menerangi orang lain, tapi justru dirinya yang nanti yang menjadi korban. Ini sudah kita sering sampaikan, kita melaksanakan tugas, tapi jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Seperti Life Center, kapan dia dibutuhkan, dia dapat menerangi. Yang terakhir, langkah nyata yang dilaksanakan oleh Korem 162 Wirabakti, mendapatkan personil kegiatan tracing, sehingga pelaksanaan lebih masif dan sporadis. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hasil tracing kita sudah mencapai atau terbaik di tingkat nasional. Saya kira itu mohon izin yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Izin melaporkan sampai saat ini Bapak Danrem masih menemani tim dari Udayana yang tidak bisa ditinggal. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Bapak Mayor Haji atas informasi yang telah disampaikan. Terima kasih jajaran Korem 162 Wirabakti, termasuk Babinsa yang telah bekerja keras di tingkat paling bawah bersama Babin Kamtibmas, Bapak Kepala Desa, dan stakeholder lainnya. Dan sekali lagi mohon dukungan agar prokes di tengah masyarakat, kemudian 3T, kemudian pelaporan posko BLC juga dimonitor, kemudian efektivitas isoter serta vaksinasi menjadi atensi kita bersama untuk kita sinergikan sebaik-baiknya di tingkat lapangan. Bapak Ibu Saudara dan hadirin, waktu juga, maka pada kesempatan terakhir kiranya mohon berkenan Ibu Wakil Gubernur untuk closing statement. Recording in progress. Terima kasih Pak Danrem, seluruh jajarannya
Dengan kebersamaan kita, alhamdulillah dari waktu ke waktu NTB semakin baik. Bisa kita lihat di sini beberapa kabupaten kota yang masih ada PR untuk positive rate. Mari kita terus meningkatkan testing tracing kita, berkoordinasi, terutama di situ kelihatan Sumbawa Barat, ya Sumbawa Barat 21,74 ya, tinggi betul ya. Ini mudah-mudahan iya testingnya 0 ya, kenapa? Coba ini yang betul-betul diyakinkan supaya jangan sampai lengah kita dengan angka testing tracing ini karena sangat menentukan dari positif rate kita. Di NTB 4,87 padahal rilis 1 8, sekian, jadi dengan testing tracing yang masif ini angka positif rate kita turun dengan cukup drastis ya. Nah, PR kita dengan Sumbawa Barat, ini kemudian Sumbawa, yang Lombok Tengah, Lombok Timur. Nah, ini ya mudah-mudahan bisa kita perbaiki lagi ke depan. Intinya, alhamdulillah kebersamaan kita, kekompakan kita mengakibatkan penanganan COVID di NTB ini bisa terkendali dengan baik dan mudah-mudahan item-item yang kita stressing tadi termasuk input data PPKM itu betul-betul bisa kita seriusi bersama. Terima kasih untuk semua atas penanganan yang baik dari waktu ke waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 6 September yang akan datang kita akan mengikuti ANEF rutin seperti ini, dan menjadi bekal kita untuk kita persiapkan adalah sebagaimana penegasan Ibu Wakil Gubernur, kita akan fokus pada vaksinasi kedua. Oleh karenanya kami mohonkan Bapak, Ibu, Bupati, Wali Kota untuk mempersiapkan progres data vaksinasi, stok vaksin yang ada dipercepat eksekusi, kemudian dilaporkan sehingga kita akan segera meminta kekurangan-kekurangannya.